Halo, kembali lagi ke channel saya, channel Slow Horizon. Kita akan lanjut materi perkenalan operasi matriks untuk matematika kelas 11. Sumbernya adalah dari buku Erlangga, karangan BK Nurmandiri. Kurikulum yang dipakai adalah kurikulum Kurmer atau kurikulum Merdeka. Kita akan belajar materi operasi matriks matematika tingkat lanjut. Apa itu operasi matriks? Matriks adalah sekelompok bilangan yang disusun berbentuk persegi panjang atau persegi. Anggota yang ditulis mendatar disebut baris, dan yang ditulis menurun disebut kolom, yang semua anggotanya terletak dalam suatu tanda kurung. Di batas oleh tanda kurung, terdiri dari baris dan kolom. Jika diberikan matriks A sama dengan A kecil I J, dan matriks B sama dengan B I J, A plus B sama dengan C, dengan order A sama dengan order B. Artinya, order matriks C akan sama dengan order matriks A akan sama dengan order matriks B. Order adalah jumlah kolom dan baris yang terdapat dalam suatu matriks. Kedua matriks dapat dijumlahkan jika dan hanya jika order kedua matriksnya tersebut harus sama persis. Misalkan 2 kali 3 akan dapat dijumlah dengan matriks 2 kali 3 juga. Contohnya misalkan kita punya dua matriks yang ordernya 2 kali 2. Di sini kita punya 3, 4, 7, 6 dijumlahkan dengan matriks lain yang ordernya sama, yaitu 2 kali 2. Elemennya adalah 5, 9, 4, 7. Kita tinggal menjumlahkan untuk elemen pada posisi yang sama dengan elemen yang posisi sama di matriks yang kedua. Jadi 3 kita jumlahkan dengan 5, kita peroleh 8. 4 kita jumlahkan dengan 9, kita peroleh 13, dan seterusnya. Jadi secara umum, untuk matriks berorder apapun, apabila dijumlah, kita tinggal menjumlahkan elemen-elemen pada posisi yang sama pada kedua matriks tersebut. Setelah kita ketahui bahwa setiap matriks mempunyai lawan atau inverse, maka kita dapat tulis A plus negatif B sebagai A minus B. Dengan kata lain, matriks A dikurang matriks B didefinisikan sebagai matriks A ditambah dengan lawan dari matriks B. Matriks KA adalah suatu matriks yang elemen-elemennya merupakan hasil kali dari K. K yaitu konstanta dengan elemen-elemen matriks A. Misalkan kita punya matriks M. Anggotanya adalah A, B, C, D. Berarti jika kita akan menghitung 2M, maka 2M anggotanya adalah kita kalikan 2 ke setiap elemen matriks M. Jadi anggotanya menjadi 2A, 2B, 2C, dan 2D. Untuk nilai K bisa bilangan pecahan atau negatif juga. Syarat perkalian matriks. Matriks A yang sebelah kiri dan matriks B di sebelah kanan dapat dikalikan, namun ada syaratnya, yaitu jika matriks A berorder M kali N dan matriks B berorder N kali P, di sini kita lihat bahwa jumlah kolom matriks A sama dengan jumlah baris matriks B. Dengan demikian, kedua matriks dapat dikalikan. Apabila jumlah kolom matriks A tidak sama dengan jumlah baris matriks B, maka kedua matriks tersebut tidak dapat dikalikan. Juga untuk perkalian matriks tidak berlaku aturan komutatif. Jadi A kali B tidak sama dengan B kali A. Contohnya, kita punya matriks A, A, B, C, D, ordernya 2 kali 2. Kita punya matriks I atau identitas ordernya 2 kali 2 juga, yaitu 1, 0, 0, 1. AI, berarti kita kalikan matriks A dengan matriks I. Kita peroleh hasilnya A, B, C, D. Ternyata apabila kita mengalihkan matriks I dengan A dengan urutan yang berbeda, kita peroleh hasil yang sama. Berarti apabila suatu matriks dikalikan dengan matriks identitas, maka hasilnya adalah matriks itu sendiri. Jadi AI sama dengan IA sama dengan matriks A. Jika matriks A dan B adalah matriks yang berorder 2 kali 2, dikalikan menjadi AB sama dengan BA sama dengan I, berarti A dan B adalah saling inverse. Inverse dari A, simbolnya adalah A pangkat negatif 1, sama dengan 1 dibagi AD min BC dikali matriks D, negatif B, negatif C, dan A.
AD min BC adalah determinan matriks A. Sedangkan matriks D, negatif B, negatif C, dan A disebut sebagai adjoint matriks A. Determinan matriks disimbolkan dengan harga mutlak dari A. Jadi harga mutlak apabila dikenakan pada matriks artinya adalah determinan dari matriks. Untuk menyelesaikan persamaan matriks berbentuk AX sama dengan B, kita dapat hilangkan matriks A dengan mengalihkan dengan A inverse dari sebelah kiri. Namun apabila kita mengalihkan matriks A inverse dari kiri, maka di ruas kanan pun kita harus melakukan hal yang sama. A inverse apabila dikalikan dengan A kan menjadi matriks identitas atau hilang. Yang kita peroleh matriks X adalah A inverse dikali B. Contoh soal. Misalkan kita punya matriks 1, 2, negatif 1, 3 dikali matriks X sama dengan 4, 2, 1, 3. Untuk mencari matriks X, kita kalikan inverse dari matriks 1, 2, negatif 1, 3 dari kiri. Sehingga matriks X sama dengan 1, 2, negatif 1, 3 dikali inverse dari 4, 2, 1, 3. Seperti berikut. Kemudian, lanjut lagi. Soal berikutnya. Untuk determinan matriks 3x3. Untuk determinan matriks 2x2 yaitu cukup mudah, yaitu AD min BC. Untuk mencari determinan matriks 3x3 ini sedikit lebih kompleks. Ada dua metode yang dapat digunakan. Metode yang pertama adalah metode Sarus. Kita tinggal menuliskan di kolom keempat, yaitu kolom pertama kita salin menjadi kolom keempat, dan kolom kedua kita salin menjadi kolom kelima. Kemudian kita lakukan perkalian A11 dikali A22 dikali A33 sesuai diagonal ini. Kemudian kita kalikan juga A12, A23, dan A31. Kemudian A13 dikali A21 dan A32 sesuai tanda panah ini. Kemudian kita kalikan lagi untuk arah diagonal yang berlawanan, yaitu A13 dikali A22 dikali A31 hanya kita kalikan dengan negatif 1. Apabila kita lakukan 6 kali berturut-turut dan kemudian kita jumlahkan dan kurangkan, kita peroleh determinan dari matriks 3x3 tersebut. Jadi caranya lebih kompleks daripada mencari determinan matriks 2x2. Contoh soalnya, misalkan kita punya matriks seperti ini, kita ingin cari determinannya, kita lakukan seperti cara Sarus tadi, maka kita akan peroleh determinan matriks B adalah 20. Oke, kita bisa pause videonya untuk melihat cara kerjanya. Apa yang dimaksud dengan minor dan kofaktor pada suatu matriks? Jika dalam suatu determinan A, elemen-elemen dari baris ke I dan kolom ke J dihilangkan, maka determinan yang tertinggal itu disebut minor dari determinan A dan dinyatakan dengan MIJ. Kofaktor dari determinan A dinyatakan dengan alpha IJ, di mana alpha IJ sama dengan negatif 1 pangkat I plus J kali minor IJ. Oke, untuk lebih jelasnya kita gunakan contoh berupa angka. Misalkan ada matriks A, nah ini A11 berarti elemen matriks A baris pertama kolom pertama. A12 berarti elemen matriks A baris pertama dan kolom kedua, dan seterusnya. Berarti untuk minor A11 kita tinggal tutup baris pertama dan kolom pertama, kita hilangkan. Maka yang tersisa itu adalah disebut minor dari elemen 11 atau M11. Determinan dari matriks yang tersisa itu adalah minor dari 11. Untuk kofaktornya adalah kita kalikan minor tersebut dengan negatif 1 dipangkat jumlah baris dan jumlah nomor baris dan nomor kolom dari minor yang tersebut. Jadi untuk minor 11 berarti kita kalikan negatif 1 pangkat 1 tambah 1. Berarti sama saja 1 dikalikan M11, jadi tandanya tidak berubah. Namun untuk elemen yang untuk minor baris dan kolomnya jumlahnya bilang ganjil, maka otomatis kofaktornya akan merupakan negatif dari minornya tersebut. Oke, semoga bisa dipahami. Selanjutnya, untuk adjoint matriks 3x3. Adjoint-nya adalah, definisinya adalah ini. Jadi kita akan kembangkan lagi lebih lanjut dari kofaktor. Nah, jadi adjoint A adalah kofaktor A11, kofaktor 21, kofaktor 31, dan seterusnya. Oke, jadi apabila kita sudah mengetahui cara mencari kofaktor suatu elemen matriks, kita dapat menentukan adjoint-nya.
Apa gunanya adjoint? Adjoint dan determinan digunakan untuk mencari inverse matriks dikali 3. Contoh soal. Misalkan ada matriks A 3 kali 3, ordernya 1, 1, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 4. Kita cari dulu kofaktor dari setiap elemen, berarti ada 9 kofaktor. Kemudian adjointnya kita tinggal susun. Nah, ini ada unsur transposnya. Jadi kita lihat bahwa kita susunnya adalah 6, 1, negatif 5, dan seterusnya. 2. Maka kita sudah peroleh adjoint dari matriks A tersebut. Adjoint ini dapat digunakan untuk mencari inverse matriks dikali 3. Jadi inverse matriks adalah adjoint matriks dibagi determinan matriks. Oke, jadi langkahnya cukup panjang juga. Sifat-sifat determinan matriks ini berlaku untuk matriks persegi, apakah 2 kali 2, 3 kali 3, atau 4 kali 4. Sifat pertama, jika A adalah matriks yang mengandung sebaris bilangan 0, dan B adalah matriks yang mengandung sekolom bilangan 0, berlaku determinan A sama dengan determinan B sama dengan 0. Sifat yang kedua, jika A adalah matriks segitiga atas, dan B adalah matriks segitiga bawah, maka sifat tersebut akan berlaku. Ini ada sifat ketiga. Misalkan B adalah matriks yang dihasilkan dari perkalian matriks segitiga atas atau segitiga bawah, matriks A dengan konstanta K, di mana A dan B merupakan matriks persegi berorder n kali n, berlaku determinan B sama dengan K pangkat n dikali determinan A. Sifat keempat, jika elemen-elemen pada suatu baris atau suatu kolom pada suatu matriks A sama dengan identik dengan baris atau kolom lainnya, maka berlaku determinan A sama dengan 0. Sifat kelima, jika matriks B mempunyai salah satu baris atau kolom kelipatan K dengan baris atau kolom yang bersesuaian pada matriks A, berlaku determinan matriks B adalah K kali determinan matriks A. Untuk sifat-sifat ketiga, keempat, kelima ini akan lebih dapat dipahami apabila kita menggunakan contoh angka aktual di kertas buram. Kita dapat melihat buktinya apakah benar berlaku atau tidak. Untuk sifat keenam, misalkan matriks B adalah matriks yang dihasilkan dari pertukaran dua baris atau pertukaran dua kolom, maka berlaku determinan A sama negatif determinan B. Sifat ketujuh, misalkan B adalah matriks yang dihasilkan dari kelipatan salah satu baris atau kolom pada matriks A, kemudian ditambahkan ke baris atau kolom lain pada matriks B, maka berlaku determinan A sama determinan B. Oke. Kemudian sifat ke-8, misalkan B ada transpos dari matriks A atau sebaliknya, maka determinannya akan tidak berubah atau sama saja. Oke. Ini ada sifat ke-9 dapat dibaca, dan sifat ke-10, ke-11, dan ke-12. Yang cukup penting adalah sifat ke-10 ini. Apabila matriks A dan B matriks persegi berorder sama, berlaku determinan A kali B sama determinan A dikali determinan B. Ini cukup penting sifat ini karena sering dipakai dalam soal-soal UTBK. Oke, next. Masalah yang melibatkan matriks atau aplikasi dari matriks. Matriks dapat dipakai untuk menyelesaikan sistem persamaan dua linear, dua variabel atau tiga variabel. Kita menyatakan sistem persamaan dua variabel tersebut ke dalam matriks, kemudian kita selesaikan untuk mencari matriks XY tersebut. Caranya akan lebih kompleks, lebih rumit daripada cara yang biasa dikerjakan menggunakan substitusi atau eliminasi, namun kelebihannya untuk metode matriks ini dapat diotomatisasi atau diprogram, sehingga dapat dengan mudah dimasukkan ke dalam bahasa program untuk menghasilkan jawaban secara cepat dibandingkan metode yang lain. Oke, untuk contoh soal berikutnya, kita punya juga, ini adalah metode Cramer atau sistem penyelesaian linear tiga variabel. Cara ini lebih elegan dibandingkan cara menyelesaikan dengan matriks biasa, karena untuk mencari solusi SPLTV kita tidak perlu mencari inverse matrix, kita cukup mencari determinan yang stepnya jauh lebih sedikit daripada mencari inverse matrix. Misalkan ada sistem bersama tiga variabel di mana A, B, C, D merupakan angka-angka, maka X-nya adalah DX dibagi D. DX-nya adalah, kita lihat koefisien dari SPLTV dengan koefisien A-nya diganti dengan hasil dari persamaan tiga variabel tersebut.
Cara ini sangat praktis apabila sudah dikuasai akan dapat menyelesaikan SPLTV dengan cukup cepat dibandingkan cara-cara yang lain. Oke, sekian dulu untuk video pengantar matriks, operasi matriks matematika kelas 11 ini. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya untuk pembahasan soal di materi yang bersangkutan. Oke, selamat beraktivitas untuk semuanya. Bye.